Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sobirin dari kelas manajemen 3B2 dengan nomor NIM 21201020000130. Sebagai tugas dari mata kuliah kemuhammadiyahan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri berdiri atau berawal di kampung Kauman, Yogyakarta oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu dimulai dengan memberikan pelajaran atau pengetahuannya kepada laki-laki kaum ibu muda dalam forum pengajian yang disebut Sidratul Muntaha. Kesepakatan bulat pendirian Muhammadiyah terjadi yaitu pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Tepat pada tanggal 20 Desember tersebut diajukanlah surat permohonan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda agar perserikatan ini diberi izin resmi dan diakui sebagai suatu badan hukum. Setelah 20 bulan, akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengakui Muhammadiyah sebagai badan hukum tertuang dalam Government Based Law tanggal 22 Agustus 1914 nomor 81. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Apa maksud dan tujuan didirikannya Muhammadiyah? Yaitu Muhammadiyah sejak berdiri hingga sekarang ini telah mengalami beberapa perubahan redaksional, perubahan susunan bahasa dan istilah. Namun dari segi isi, maksud dan tujuan Muhammadiyah tidak berubah dari semula. Yang pada mulanya Muhammadiyah memiliki maksud dan tujuan untuk menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi putra atau tanah air kita dan memajukan hal tentang agama Islam. Hingga tahun 2000 terjadi 7 kali perubahan redaksional maksud dan tujuan Muhammadiyah. Yang dalam muktamar yang ke-44 yang diselenggarakan di Jakarta telah ditetapkan maksud dan tujuan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amal usaha Muhammadiyah yang telah ada hingga sekarang ini yaitu pertama melalui pendidikan, ada mendirikan sekolah Muhammadiyah. Yang kemudian kedua menekankan pentingnya pemurnian tauhid dan ibadah. Kemudian selanjutnya yang ketiga selanjutnya ada perkembangan Muhammadiyah. Dalam suatu abad Muhammadiyah masih tegak berdiri dan terus berkembang ke seluruh penjuru tanah air. Bahkan di beberapa negara telah berdiri cabang khusus untuk saat ini seperti di Singapura, Jerman, Belanda, Australia, Mesir, dan masih banyak lagi. Nah, kemajuan amal usaha Muhammadiyah ini telah banyak berkembang. Di antaranya yaitu perkembangan Muhammadiyah dalam bidang keagamaan, dalam bidang pendidikan, usaha yang ditempuh Muhammadiyah, dalam bidang kemasyarakatan, dalam bidang politik. Organisasi yang bernaung di bawah organisasi. Dalam Muhammadiyah ada organisasi yang bernaung di bawah organisasi Muhammadiyah, yaitu seperti Aisyah, Naisyatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Remaja Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan. Dalam periode kepemimpinannya sendiri, selama didirikan, pemimpin yang pertama yaitu jelas sebagai pendiri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ada Kiai Haji Ibrahim, selanjutnya ada Kiai Haji Hisham, ada Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Ki Bagus Hadikusumo, dan Sultan Masyur, ada Yunus Anis, Kiai Haji Ahmad Badawi, Kiai Haji Fakih Usman, Kiai Haji Abdul Razak Fakhrudin, Profesor Dr. Kiai Haji Azhar Bashir, Profesor Dr. Amin Rais, dan Profesor Syafil Ma'arif. Kemudian kita tahun 2005 hingga 2010 Kiai Haji Din Syamsuddin. Keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang seperti akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah.
Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendiri kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Muhammadiyah juga bekerja untuk tegaknya muamalat duniawiyah dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian sejarah tentang Muhammadiyah yang dapat saya jelaskan. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.